dari anatomi. Itu termasuk dari keputusan klinis. Paham ya sampai sini ya? Paham. Paham, Bu. Jadi saya ulangi teman-teman. Fungsi anatomi fisiologi itu secara garis besar ada dua. Yang pertama, memahami bagaimana tubuh kita. Tubuh kita kan ada tulang, ada otot, ada sistem, terus juga ada sel. Nah, itu fungsinya lagi untuk apa? Untuk pengambilan keputusan klinis. Apakah nanti dirujuk, apakah nanti diberi obat, ataukah nanti dirawat gitu. Nah, itu semua adalah fungsi dari anatomi fisiologi. Ada suaranya, ada suara. Nah, dari pengertian itu, dari fungsi tersebut, kita juga harus tahu istilah dari anatomi dan fisiologi bahwa anatomi dan fisiologi itu dua-duanya dari bahasa Latin, bukan bahasa Sunda ya, Teh. Beda. Bu. Jadi Iya, Bu. dua-duanya itu berasal dari Ada suara, Bu. Latin, berarti dari Yunani. Anatomi. Ada ana itu bukan saya, beda ya sayang ya. Ana. Oh, iya, Bu. Di bahasa Arab memang saya, tapi kalau di bahasa Latin itu adalah bagian yang Bagian memisahkan. menentukan. Kepala, badan itu ada pemisahnya, yaitu sendi. Nah, itu adalah bagian anatomi. Terus tomi itu adalah potongan. Potongan-potongan, misalkan potongan tangan, terus potongan jari, potongan kaki. Nah, itu adalah tomi. Sehingga anatomi di sini Eta sudah acara mempelajari bentuk susunan tubuh maupun bagian-bagian tubuh yang satu dengan yang lain. lain. Kalau fisiologi itu kita belajar fungsi. Anatomi itu adalah bagian tubuhnya, misalkan Hmm. jantung. Nah, ilmu yang mempelajari fungsi jantung itu namanya fisiologi. Paham ya? Sampai sini ya, sayang ya. Jantung Kami itu dulu. anatomi, jantung adalah anatomi, fungsi jantung itu adalah fisiologi, cara Ngomong. kerja. Oh, Jadi bisa bagian. dibilang Oh. fisiologi juga dibagi dua, ada fisis dan juga logos. Fisis itu adalah cara kerja, fungsi dari suatu organ, logos itu ilmu pengetahuan. Sehingga bisa diartikan bahwa fisiologi ilmu yang mempelajari dari tiap-tiap organ tubuh manusia. Sehingga dapat dikatakan Lancar ya. eh sehingga dapat dikatakan bahwa anatomi dan fisiologi itu adalah Mod. ilmu pengetahuan atau ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan bagaimana fungsi tubuh tersebut. Saya ulangi, karena anatomi adalah ilmu yang mempelajari bagian dari tubuh, contohnya itu jantung, paru-paru, itu adalah organ, bagian dari tubuh. Fisiologi itu adalah fungsi dari organ, ilmu yang mempelajari fungsi dari organ. Sehingga anatomi dan fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari potongan-potongan atau bagian-bagian tubuh beserta dengan fungsinya. Nanti kalian akan belajar yang namanya fungsi jantung, Pentingnya. fungsi dari paru-paru. Kenapa manusia itu ada paru-paru, ada jantung, ada hati, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup paham? Cukup, Bu. Paham, Bu. Cukup, Bu. Nah, di dalam anatomi fisiologi itu mempunyai klasifikasi atau bagian-bagiannya. Kalau anatomi sendiri, anatomi itu dibagi menjadi dua. Ada mikroskopis dan mikroskopis. Perbedaannya, kalau mikroskopis itu merupakan bagian yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata.
Mikroskopis itu bagian yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, bisa dilihatnya bagaimana? Dia harus menggunakan alat. Siapa yang belum pernah atau siapa yang sudah pernah belajar yang namanya mikroskop? Nah, aku pernah Bu pas SMP SMA. Nah, itu ngapain dengan mikroskop? Dengan mikroskop ngapain? Melihat apa? Buat biasanya meriksa feses, Bu. Ah, feses. Peset, peset. Waktu SMP, SMA dengan mikroskop. SMA. Iya, SMP. iya Pas betul. SMA pernah lihat kuman Bu. Lihat kuman. Di mikroskop. Sama di tubuh manusia. Melihat bakteri. Ya, betul. Nah, di anatomi itu yang bagian-bagian yang tidak dapat dilihat seperti sel, jaringan. Kita kan tidak bisa melihat sel dan jaringan, tapi ada di tubuh manusia. Kenapa? Karena tubuh manusia itu terbentuk pertama kali itu dari molekul dan sel. Hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, yang kedua itu makroskopis. Itu yang bisa dilihat dengan kasat mata, telinga, mata, terus juga apalagi ya, tangan, kaki. Nah, itu adalah bagian-bagian makroskopis. Bagian-bagian yang bisa dilihat. Nah, makroskopis ini ada 4 bagian lagi. Ada permukaan. Maksudnya permukaan kulit, telinga, mata itu kan bagian permukaan. Terus anatomi Iya. regional. Regional itu pada area tertentu. Misalkan kita mau melihat bagian area mata. Nah, mata ini ada apa aja gitu. Pasti ada lensa, ada pupil, ada iris dan lain sebagainya. Itu adalah anatomi regional. Anatomi sistemik itu sistem. Ketika kita belajar sistem, ada sistem pencernaan, sistem perkemihan, terus juga sistem apalagi yang kalian tahu sistem apa lagi di tubuh manusia? Sistem pembuluh darah. Ya, maksudnya sistem peredaran darah. Sistem peredaran Iya. darah. Nah, itu adalah anatomi sistemik. Ada juga anatomi perkembangan. Beneran ya? Anatomi perkembangan itu kalian bisa lihat dari dia kecil, mulai dari bayi sampai dengan kalian mungkin sekarang kuliah. Nah, itu adalah anatomi perkembangan. Bagaimana perkembangan tubuh manusia. Mulai dari ginjalnya ya waktu SD, apakah sama dengan ukuran ginjalnya waktu SMA? Sama atau enggak? Beda. Beda tuh. Pasti Beda. ada perbedaan. Beda. Nah, itu Beda. yang dimaksud dengan anatomi perkembangan. Jadi saya ulangi, Anatomi. anatomi dibagi menjadi 2. Ada yang bisa dilihat dan ada yang bisa atau ada yang tidak bisa dilihat. Beda lagi dengan fisiologi. Fisiologi itu ada 4. Ada fisiologi sel, fisiologi spesifik, fisiologi sistemik, dan fisiologi patologi. Artinya, fisiologi ini akan bekerja atau bagian klasifikasi fisiologi itu dilihat dari yang paling kecil. Jadi fisiologi ini empat ini, empat ini Siap. ya, empat ini itu dari kecil, maaf. Dari yang paling kecil ke yang besar. Maksudnya apa? Di tubuh manusia, bagian paling kecil itu sel. Sehingga fisiologi pertama kali adalah fisiologi sel. Contoh, fungsi dari mitokondria. Nah, mitokondria itu bagian dari sel. Fungsi mitokondria. Fungsinya untuk apa? Untuk respirasi sel, untuk pernafasan sel. Terus fisiologi spesifik. Spesifik ini lebih ke organ.
organ, bisa paru-paru, bisa jantung, bisa juga hati, bisa ginjal, gitu, betul, dan lain sebagainya. Paham ya? Fisiologi sel ini adalah masing-masing dari sel. Kalau fisiologi spesifik ini lebih ke organ manusia, bisa paru-paru, jantung, dan lain sebagainya. Kalau fisiologi sistemik itu lebih ke sistem tadi, fungsi dari sistem reproduksi, fungsi dari sistem pencernaan, perkemihan, dan lain sebagainya. Nah, kalau fisiologi patologi itu kita belajar efek dari penyakit. Contoh nih, gagal ginjal. Kenapa gagal ginjal? Ginjalnya kenapa? Apakah ginjalnya berfungsi sempurna? Apakah ginjalnya berfungsi separoh? Ataukah ginjalnya tidak berfungsi? Nah, itu kita belajar yang namanya fisiologi patologi. Efek dari penyakit. Nah, kalau kita lihat leveling bahwa anatomi manusia atau tubuh manusia itu bertahap. Nah, tubuh manusia itu berkembangnya secara bertahap. Terbentuknya secara bertahap. Nah, bisa mulai dari terkecil sampai dengan terbesar. Artinya, tubuh kita, semua manusia atau semua makhluk hidup, terbentuk dari yang namanya atom, molekul. Ketika molekul ini bergabung menjadi satu, molekul ini bergabung menjadi satu, membuat apa ya, akan membentuk yang namanya sel. Sel bagian terkecil dari manusia atau bagian terkecil dari makhluk hidup. Saya ulangi, bahwa pengorganisasian terbentuknya makhluk hidup itu dimulai dari molekul, atom. Ketika atom-atom ini berkumpul akan membentuk sebuah sel. Ini sel. Sel itu bagian terkecil dari makhluk hidup. Kalau atom itu yang ada H2 kayak gitu-gitu. Kalau sudah belajar kimia di di SMA-nya. Nah, atom ketika dia berkumpul menjadi satu dan membentuk fungsi yang sama, dia akan berubah menjadi jaringan. Jadi dari sini itu akan ke sini. Ketika atom bekerja sama atau atom bentuk sekumpulan fungsi yang sama akan membentuk sel. Sel berkumpul dan akan membentuk fungsi yang sama, dia akan menjadi jaringan. Jaringan ketika juga akan berkumpul dari sekumpulan-sekumpulan jaringan, membentuk fungsi yang sama, itu akan membentuk namanya organ. Ketika organ 1, organ 2, organ 3, contohnya ada organ ginjal, terus juga ada vesika urinaria, itu akan membentuk sebuah sistem. Nah, ketika sistem ini berjalan, dia akan menjadi organisasi yang namanya entah itu manusia, entah itu hewan, atau entah itu tumbuhan. Saya ulangi, bahwa makhluk hidup tidak hanya manusia, itu diorganisasi atau terbentuk dari yang pertama itu adalah apa tadi? Ayo, baru loh. Atom, molekul, atom. Ketika atom berkumpul, dia akan menjadi sel. Sel. Sel, dia berkumpul menjadi satu, membentuk sebuah
apa namanya? Jaringan. 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 Jaringan berkumpul menjadi satu akan berubah menjadi Organ. organ. Organ dengan satu yang lain dengan membentuk fungsi yang sama yang namanya apa? Sistem. Sistem Sistem. organ. Nah, Sistem. sistem organ ini berkumpul menjadi satu namanya Tas. Nah, organisasi ini bentuknya banyak. Ada 3 doang sih. Bukan banyak. Iya, ada apa? Ada manusia, terus apa lagi? Hewan, terus apa lagi? Tuhan. Iya. Meskipun, ingat ya teman-teman, manusia, hewan, dan tumbuhan, ini kalau misalkan setelah berbicara, terus tolong langsung di-mute ya teman-teman ya. Nah, saya ulangi. Jadi, manusia, hewan, dan tumbuhan itu beda-beda. Selnya beda, jaringannya beda, organnya pun juga beda. Contoh, manusia dengan katak itu pernafasannya, sistem pernafasannya beda atau sama? Berbeda. Berbeda. Betul, berbeda. Berbeda, Bu. Tapi karena kita belajarnya manusia, ya kita belajarnya tentang manusia. Bagaimana sel manusia, bagaimana jaringan manusia, sistem, organisasi, atau manusianya itu sendiri. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Cukup? Jelas? Tidak, Bu. Ya, tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Oh ya, ya Sinta, Sinta, raise hand. Kenapa Sinta? Mm-mm. Tadi gabungan. Kenapa? Itu salah satu dimatiin dulu teh, agar tidak mendengung. Jadi cukup Eka sama itu yang bertanya. Gimana? Ibu, permisi, saya mau nanya. Ini yang lainnya sekarang yang gede tahu. Ya Eka, silakan. Ibu, maaf melenceng dari materi. Mm. Eh, saya mau bertanya, untuk perkuliahan via Zoom ini sampai kapan ya, Bu? Ya apa? Misalkan semoga aja minggu depan kita sudah offline. Oh iya, baik, Bu. Terima kasih. Kirain mau nanya apa? Nah, kita lanjut ke anatomi dari sistem. Nah, kan tadi saya bilang bahwa pengorganisasian, entah itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan, itu terakhir itu ada yang namanya sistem. Nah, di dalam manusia itu yang paling krusial atau paling fundamental itu ada 11 sistem. Sistem saraf yang pertama itu sistem saraf. Sistem saraf itu berada di mana? Jadi di otak itu ada 2 sistem yang paling penting. 1 dan 2. 1 itu adalah sistem saraf untuk pengorganisasian atau sistem koordinasi dengan organ satu dengan organ yang lain melalui saraf. Terus yang kedua ini ada yang namanya sistem endokrin, kelenjar, hormon. Hormon kita itu diproduksi oleh sistem endokrin di pituitari. Nanti akan kita belajar. Jadi kita nanti belajar 11 sistem ini. Terus yang ketiga ada sistem rangka. Rangka itu biasanya di tulang, otot, sama sendi. Kita belajar itu sistem rangka. Terus juga ada sistem otot. Otot ya kita belajar otot polos, otot jantung, dan lain sebagainya. Nah, 3 sama 4 ini itu di dalam anatomi itu yang disebut sistem muskuloskeletal.
Minggu depan kita akan belajar itu. Kita akan belajar sistem otot, rangka, dan juga sendi. Terus yang kelima ada sistem kardiovaskuler dengan organ utamanya yaitu jantung. Di mana sistem kardiovaskuler itu jantung, bagaimana jantung mengedarkan nutrisi atau oksigen ke seluruh tubuh melalui apa? Melalui peredaran darah. Terus yang selanjutnya ada sistem pernapasan dengan organ utamanya yaitu paru-paru. Paru-paru dia intinya adalah sebagai pertukaran antara oksigen dan juga CO2. Organ yang ketujuh limfatik. Limfatik. Kenapa di hati? Ya kan? Bukan hati ini ya. Bukan hati love beda. Ini benar-benar yang fungsi hati. Nah, limfa itu fungsinya adalah menjaga kekebalan tubuh agar tubuh kita tidak terserang penyakit, agar tubuh kita tidak apa ya ada virus masuk terus kita apa sebagai proteksi diri dari segala macam virus, bakteri dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi dari sistem limfatik. Terus ada sistem pencernaan dengan organ utamanya yaitu lambung. Urinaria itu eliminasi, buang air kecil, intinya itu, urinaria. Sistem perkemihan, kalau nanti kita belajar di sistem itu ada sistem perkemihan. Nah, organ utamanya yaitu ginjal. Terus ada sistem reproduksi, menghasilkan keturunan. Nah, kalau perempuan itu ovarium, organ yang paling berperan. Kalau untuk apa namanya untuk laki-laki itu namanya skrotum. Dia yang akan menghasilkan eh, sel sperma. Terus ada sistem integumen. Integumen itu dia sebagai pelindung dengan organ utamanya yaitu kulit. Nah, 11 sistem ini nanti kita akan belajar. Kenapa? Karena tadi 11 sistem ini kita belajarnya fungsinya pertama sebagai pengambilan keputusan klinis dan juga memahami organ beserta sistemnya yang ada di tubuh manusia. Iya. Di dalam anatomi itu ada yang namanya bidang. Kita belajar bidang. Kenapa? Karena bidang ini, contoh nih, posisi ibu bersalin itu apakah tengkurap? Enggak. Ada pernah melihat fungsi? Enggak, Bu. Ya. Terus pernah nggak melihat apa namanya orang suntik KB telentang? Iya. Iya. Suntik KB, Neng, suntik KB. Suntik KB mana yang kalau orang suntik KB posisinya kayak mana? Sagital. Iya, dia tuh fungsi apa kalau nggak tengkurap ya tidur nyamping, nggak mungkin kan Iya. telentang. Karena kan yang mau disuntik yang daerah ini kan pantat. Nah, kita harus tahu bidang-bidangnya. Bahwa bidang anatomi itu ada 3. Ada frontal koronal, artinya frontal ini bagian yang membelah antara depan dan belakang. Terus transversal horizontal itu bagian atas dan bawah. Pusatnya berada di pusar. Pusar ke atas itu namanya apa namanya bagian apa ya? Transversal atas atau superior. Nanti kita belajar juga yang namanya superior inferior. Bagian bawahnya itu namanya inferior. Terus kalau sagital itu dari kanan kiri. Bisa terbayang? Bisa. Saya ulangi, frontal itu depan depan dan belakang. Terus transversal itu atas bawah, sagital itu kanan dan kiri.
kiri. Kiri. Jadi ada yang namanya nanti sinistra, dextra itu adalah kanan dan kiri. Nah, baru kita masuk karena kita sudah belajar bidang ini ya, bidang anatomi, kita masuk yang namanya sikap dari anatomi. Superior. Makanya ada istilahnya ekstremitas superior. Superior itu berada di atas yang menuju ke kepala, ekstremitas. Istilah ekstremitas superior itu adalah istilah-istilah anatomi. Jadi nanti waktu-waktu kalian KDPK ataupun apa namanya persalinan, tolong dong itu disuntik bagian gluteus maximus inferior. Berarti kalau inferior dia berada di atas atau di bawah? Di bawah. Di bawah. Nah, itu istilah-istilah seperti itu harus dipahami betul. Walaupun nanti akan diulang kembali waktu KDPK ataupun waktu kehamilan, persalinan itu akan diulang kembali. Setidaknya di anatomi fisiologi kalian sudah tahu dulu istilah-istilah ini. Inferior itu berada di bawah. Kalau kita sandingkan dengan bidang tadi, nah superior itu di atas ini, superior. Inferior berada di sini, terutama di transversal. Superior berada di atas, inferior berada di bawah. Anterior itu di depan, posterior di belakang. Kalau kita bagian frontal, nah ini adalah anterior. Berarti pantat itu berada di posterior. Nanti ada istilah, misalkan, Dek, tolong dong itu rekam jantung di kalau apa komunal anterior 8 gitu. Berarti dia di belakang atau di depan? Di depan. Komunal anterior 8. Berarti di depan. Kalau misalkan ada istilah di lumbal posterior 6. Berarti di mana? Di Belakang. belakang. Paham ya sampai sini ya? Jadi ini tuh kita belajar istilah-istilah dulu. Ada juga yang superficial, biasanya dekat dengan tubuh. Nah, superficial itu berada istilah-istilahnya tuh banyak di kulit, dermis gitu, endodermis, dermis superficial, endodermis superficial. Beda lagi dengan profunda. Profunda itu biasanya di tulang, misalkan os gitu kan, tulang tuh os. Os fibula profunda, berarti dia di bagian dalam. Ya, kok nggak mau? Aduh. Kayak dipotong. Potong. Jelas nggak? Nggak ya? Potong, Bu. Enggak. Ini nanti dicari sendiri ya. Medial, lateral, proximal, distal. Intinya adalah ini itu istilah. Jadi misalkan usus descendant berarti menuju ke bawah. Descendant itu ke bawah. Nah, biasanya ada di usus descendant. Terus usus ascendant. Terus apa lagi ya? Gluteus maximus dextra. Dextra itu sebelah kanan. Sinistra itu sebelah kiri. Nanti bisa dipelajari sendiri. Dan istilah-istilah tersebut harus benar-benar dihafal. Kenapa? Karena nanti di KDPK, waktu kita praktek, bukan tolong dong suntikan di bokong sebelah kanan, jarang seperti itu. Paling akan seperti ini, Dek, tolong nanti suntikan ke gluteus maximus sinistra ya. Berarti bokong sebelah kiri.
Nah, setelah kita belajar yang namanya tadi ini ya, posisi, kita belajar yang namanya gerak. Kenapa? Karena arah gerak ini akan membantu kita itu untuk mobilisasi, untuk fisioterapi. Ibu hamil, ibu bersalin terutama, itu butuh nggak pergerakan-pergerakan kayak gini? Misalkan ini tuh stretching. Sebenarnya ini gerakan stretching yang biasa kita lakukan, menjauhkan, mendekatkan tangan, menjauhkan, mendekatkan kaki, terus memutar tangan, memutar kaki, itu kan semua gerakan-gerakan dari stretching. Tapi kembali lagi, bahwa di ke dunia praktikum, dunia misalkan kita ke rumah sakit atau ke puskesmas, itu jarang yang menggunakan, Dek, tolong dong di stretching ibunya dengan posisi tangan menelungkup, kan enggak. Biasanya itu gini, Dek, tolong nanti ibu hamilnya mobilisasinya abduksi sama adduksi ya. Nah, berarti kalau abduksi sama aduksi kita harus ingat, oh, kalau adduksi itu mendekatkan badan, kalau abduksi itu menjauhkan badan. Ini kayak gini, yang ini. Terus ada fleksi ekstensi. Fleksi ekstensi itu biasanya melipat sendi, terus juga kalau di siku itu angkat barbel. Nah, itu kan itu namanya fleksi ekstensi. Terus ada rotasio. Rotasio itu kegiatan memutar, entah itu memutar area tangan ataupun area kaki. Ada yang namanya elevasi dan juga depresi. Nah, elevasi juga depresi itu ketika kita stretching mengadah ke atas, ke bawah, tapi khusus untuk ini, untuk kepala. Yang selanjutnya ada intervensi dan eversi. Artinya ketika kita kakinya, ketika kita stretching, itu kaki kita menjauhkan ke mana ya? Ke posisi ini loh, dari posisi tegak, terus kita menggoyangkan ke kanan ke kiri. Nah, itu inersi sama eversi. Yang terakhir ada supinasi dan pronasi, membalikan dan membuka telapak tangan. Nah, itu arah gerak. Nah, ini fungsinya cukup penting bagi kebidanan, bukan kebidanan saja, tapi semua tenaga kesehatan penting mengetahui arah gerak ini. Kenapa? Karena dia sebagai mobilisasi awal ketika ada pasien recovery. Bagaimana kita akan, Dek, tolong nanti bikin ini ya, pergerakan supinasi ya ke pasiennya, supinasi pronasi. Kita harus paham itu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Cukup, Bu. Oke, kita lanjutkan. Kalau tidak ada, ya, nggak ada ya. Nah, setelah kita belajar arah gerak, kita belajar juga yang namanya sel dan jaringan. Tadi sudah saya singgung sedikit, sel dan jaringan. Apa itu sel? Salah satu, salah dua, ada yang bisa? Sel itu apa sih? Sel itu satuan dari atom. Satu Kalau dari jaringan satuan dari sel. atom. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Makhluk hidup kan tidak hanya manusia, tapi juga ada hewan dan juga tumbuhan. Di mana sel manusia itu hampir mirip dengan hewan, walaupun ada beberapa part ini kan bagian-bagian ya, struktur ada beberapa struktur sel yang berbeda. Nah, ini kan bagian-bagian, ini bagian, itu. Ini bagian-bagian dari sel atau yang disebut dengan organel sel. Nah, di dalam tubuh manusia itu banyak sekali jenis sel.
tergantung dari fungsinya. Saya contohkan yang ada di sel kulit, gitu kan, sel kulit. Nah, sel kulit itu bentuknya kurang lebih seperti ini, banyak banyak apa ya, nampak detail-detail ini kan. Di dalam kulit, kalau di mikroskop, kita akan melihat bentuk dari sel. Selnya dia bersistemik, terus juga banyak dan padat. Gitu. Nah, antara sel satu dengan yang sel lain itu jenisnya banyak, bentuknya juga berbeda-beda. Sel kulit yang sel yang ada di kulit belum tentu sama dengan sel yang ada di pembuluh darah. Tapi nanti kita akan belajar di masing-masing sistem. Kita akan belajar di mana di muskuloskeletal, kita akan belajar yang namanya sel yang ada di otot, bagaimana sel yang ada di tulang dan lain sebagainya. Begitu. Nah, dalam sel itu kan kita tidak bisa ya, baik itu sel ataupun jaringan, belum bisa dilihat secara kasat mata sehingga kita membutuhkan alat yang namanya mikroskop. Berikut struktur sel, nanti bisa dilihat sendiri. Sel itu banyak, ada inti sel, ada membran sel, ada sitoplasma. Membran itu yang paling luar nih. Membran. Nah, ini membran kulitnya, kulit sel itu adalah yang disebut dengan membran sel. Bagian terluar yang melindungi atau yang mengatur keluar masuknya zat. Zatnya banyak. Kan sel juga perlu makanan, gitu kan. Perlu nutrisi sel itu. Nah, nutrisinya dari mana? Dari ATP. ATP-nya dari mana? Ya kita konsumsi sehari-hari, dari sayur, dari buah. Nah, sayur dan buah itu akan diolah sedemikian rupa, akan membentuk ATP. ATP-nya itu yang ngolah di usus halus. Usus halus, ketika sari-sari makanan diambil, itu akan terbawa oleh pembuluh darah. Itu salah satu makanan dari sel. Terus ada yang namanya sitoplasma. Sitoplasma tempat reaksi metabolisme. Nah, tempat reaksi metabolisme itu termasuk di dalam bagaimana sel itu mengolah makanannya itu sendiri. Gitu. Makanya kita juga yang namanya sistem metabolik. Sistem metabolik kita di mana? Sistem metabolik salah satunya di limfatik. Nah, di limfatik itu ada sel. Sel sendiri itu juga eh, butuh yang namanya protein, butuh yang namanya nutrisi, butuh yang namanya pernapasan. Terus ada yang namanya inti sel. Inti sel tuh ini. Ini inti sel. Nukleus. Sebagai pengendali aktivitas dari sel tersebut. Kalau di manusia itu otak. Inti sel itu adalah otak. Terus mitokondria. Mitokondria fungsinya ini cukup penting karena dia sebagai penghasil energi. Kalau di manusia ada yang namanya protein. Protein dihasilkan di mana? Ya di seluruh tubuh. Tergantung bagaimana nanti usus halus mengoperasikan atau menghasilkan sebanyak protein yang diserap. Nah, itu akan dibawa ke mitokondria, ATP-nya. Nah, selain mitokondria, penghasil energi, entah itu lemak ataupun karbohidrat, ada ribosom. Ribosom bentuknya itu yang, ini kan retikulum ya, retikulum endoplasma yang berkelok-kelok ini. Nah, di dalam retikulum endoplasma itu ada yang namanya ribosom. Dia yang akan mengolah protein. Makanya ada sel yang hidup, sel yang mati gitu kan.
Ketika sel yang hidup berarti dia sintesis proteinnya bagus. Nah, sel yang hidup dan apa ya pergantian sel yang hidup dan yang mati itu berada di kulit biasanya. Sehingga banyak produk-produk gitu kan, produk-produk yang akan mengikis sel-sel yang mati pada waktu kita mungkin cuci muka dan lain sebagainya, memakai atau menggunakan skincare. Kenapa? Karena ribosom ini sudah tidak mampu untuk mensintesis protein. Karena ribosom ini berada di dalam retikulum endoplasma, jadi ada tempat untuk transportasi dan sintesis. Transport keluar masuknya hasil protein tersebut itu dari retikulum endoplasma yang berkelok-kelok ini. Ini retikulum. Nah, di dalam sini itu ada ribosom. Saya ulangi, ribosom dia untuk mengolah protein. Setelah diolah, dia akan dibawa oleh siapa? Oleh retikulum endoplasma. Nah, setelah dibawa oleh retikulum endoplasma, dia dibawa kemana lagi? Ke sini, ke badan Golgi. Kenapa? Karena badan Golgi itu yang akan mengemas protein. Apakah dia berbentuk apa namanya energi? Kan protein itu sebagai regenerasi sel dan juga sebagai energi cadangan bagi manusia. Nah, apakah dia akan berbentuk RNA, apakah dia akan berbentuk RNA plus gitu. Nah, itu badan Golgi yang akan mengemas protein tersebut. Terus yang terakhir adalah lisosom. Jadi saya tidak ini semua ya, tidak menjelaskan semuanya, tapi yang penting, sel-sel penting yang dimiliki oleh manusia, bagian-bagian manusia. Yang terakhir itu adalah lisosom. Lisosom itu yang ini. Nih, yang biru kecil nih. Walaupun kecil, ini fungsinya juga ini. Siang-siang, Bu. Nah, lisosom itu sebagai pencernaan intraseluler. Artinya apa? Jadi sel satu dengan yang sel yang lain itu kan berbeda-beda, tapi membutuhkan yang namanya apa? Membutuhkan yang namanya nutrisi. Nah, sistem nutrisi yang akan mengantarkan sel satu dengan yang lain itu adalah lisosom sebagai pengantar transport pencernaan sel satu dengan sel yang lain agar sel yang satu dengan yang lain membutuhkan sama-sama mendapatkan nutrisi itu dari lisosom. Sejauh ini pusing atau tambah pusing? Tapi kalau yang di SMA belajar IPA itu karena kan akan mengulang lagi ya. Karena ini materi-materi IPA yang di SMA. Ada pertanyaan sejauh ini? Nah, tidak. Kita agak cepat ya, karena waktu juga ini menunjukkan pukul berapa nih. Nah, kita masuk ke jaringan. Jaringan, seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa itu kumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama. Di tubuh manusia ada 4 jaringan yang paling banyak gitu kan, walaupun banyak jaringan, tapi yang 4 ini yang banyak dan berada di mana-mana. Ada jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan saraf, dan jaringan otot. Nah, kita masuk ke jaringan ikat atau yang biasa disebut dengan konektor. Fungsinya mengikat dan juga menyokong. Berada di mana? Di tulang. Tulang entah itu tulang rawan atau tulang keras, kartilago, dan lain sebagainya. Terus jaringan epitel. Epitel ini biasanya berada di kulit. Kenapa? Karena dia pelindung jaringan dari kerusakan. Terus tempat keluarnya enzim. Entah itu enzim amilase, entah itu enzim tripsin dan lain sebagainya. Nah, selain di kulit, dia juga banyak di usus.
Kenapa? Karena usus itu banyak mengeluarkan enzim makanan agar itu sari-sari terbentuk terus juga pecah waktu di lambung. Dia membutuhkan yang namanya enzim. Nah, enzim ini yang dikeluarkan oleh siapa? Oleh jaringan epitel. Kalau ini jelas ya, terlihat sangat jelas bahwa ini jaringan saraf yang ada sebagai organ utamanya berada di otak. Terus selanjutnya ada jaringan otot. Nah, otot manusia itu ada 3 jaringannya. Ada otot polos, otot urik, sama otot jantung. Nanti akan dibahas lebih lanjut waktu kita belajar muskuloskeletal. Baik, sejauh ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nggak ada juga ada. Kalau tidak ada, coba tebak gerakan di bawah ini. Gak ada, Bu. Iya, kalau nggak ada, coba tebak. Gambar 1 itu namanya apa? Angkat tangan, Bu. Enggak. Olahraga. Tadi namanya apa, Say? Coba ditulis di kolom komentar. Di kolom komentar dong. Komentar. Ini namanya apa? Pijat kaki. Nama ininya, nama anatominya. Nama anatominya. Kan tadi banyak tuh, ada aduksi, ada abduksi, terus juga ada pronasi, ada supinasi, terus juga ada fleksi, ada ekstensi. Yuk, yang satu. Bentar, Bu. Kalau yang kedua apa kedua? Satu apa satu? Tambah fleksi dan ekstensi. Fleksi ekstensi, betul. Terus yang kedua? Terapi, Bu. Hah? Terapi. Kok terapi? Rotasi. Oh, rotasi, yang benar. Kalau rotasi itu seluruh dari ujung kaki ke lutut sampai ke paha. Itu rotasi. Kalau ini kan cuma di sini doang. Cuman sampai di mata kaki. Tadi namanya apa? Inversi. Inversi. Ya. Alhamdulillah bener ya. Nah, kalau satu itu gambar apa? Sel di mana? Yang kedua apa? Otot. Nih, kita tadi belajar apa? Sel sama jaringan. Yang sel 1 apa 2 sel? Satu. Jaringan? 1, 2. Saudara yang kedua otot. Jaringan. Otot. Berarti sudah paham semua ya, hampir paham ya. Yang pertama apa tadi? Oke. Baik, ini kita sudah sampai ke kesimpulan bahwa anatomi dan fisiologi gitu ya, anatomi fisiologi itu sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena tadi kembali kita harus memahami bentuk tubuh baik itu superior inferior, anterior posterior, terus juga belajar tentang sel karena dia sebagai keseimbangan, terus juga jaringan karena sebagai dasar organ dari sistem tubuh manusia. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Apakah nanti pasiennya dirujuk, apakah nanti pasiennya itu dirawat inap, diberikan obat apa, kayak gitu itu baseline-nya atau dasarnya gitu. Kita belajar salah satunya di anatomi fisiologi. Terus kaitannya dengan kebidanan apa gitu kan?
Nah, di dalam kebidanan itu anatomi fisiologi itu sangat berfungsi ketika ada apa ya posisi persalinan. Terus kenapa menstruasinya tidak lancar? Kan kita harus belajar juga tentang sel dan juga jaringan, ya kan? Terus juga asuhan yang tepat dan aman bagi ibu hamil. Contoh, ibu hamil dilakukan senam nifas itu kan pada usia atau trimester ketiga, pada usia 6 bulan. Kenapa? Karena di usia 6 bulan itu otot-otot di dalam perut itu sudah termasuk yang kuat, gitu ya. Jadi ini sudah dibagi kelompok belum? Belum. Oke, jadi saya minta tolong ini untuk Anfis, ketua kelasnya siapa? Ah, Shirley. Enggak, Shirley banyak banget. Dia di etiko legal. Terus di Anfis. Di mana lagi? Shirley juga termasuk di Anfis, ketua kelas Anfis. Ketua kelas. Oh, mungkin maksud Ibu PJ ya, penanggung jawabnya. Iya, PJ. PJ Anfis siapa? Oh, aku Bu. Saya sama Amel, Bu. Dara. Ya, Bu. Nah, Dara minta tolong nanti buat 4 kelompok dari seluruh mahasiswa. Nanti kirim ke saya ya. Kirim ke saya. Nah, tugas minggu depan semuanya ya, ini semuanya. Kalau Dara kan cuma saya minta tolong untuk membagi kelompok saja. Kalau tugas minggu depan itu menggambar sistem muskuloskeletal dalam karton besar. Jadi kalian menggambar. Nah, kelompok 1 itu tentang tulang dan otot. Jadi ada 2 karton. Ada 2 karton. Kelompok 1 gambar karton 1 untuk tulang, karton 2 untuk otot. Nah, kelompok 2 otot dan sendi. Kelompok 3 tulang dan otot, kelompok 4 otot dan sendi. Nah, presentasi itu dimulai dari kelompok 1 besok. Mempresentasikan bukan dari PPT atau apa, tapi dari gambar yang setelah kalian buat. Paham ya sampai sini ya? Oke. Jadi saya ulangi, presentasinya itu bukan dalam bentuk PPT, tapi presentasinya dari gambar. Nah, gambar tulang dan otot itu di Google banyak. Nanti kalian cari. Nah, isinya apa? Isinya itu nama tulang dan fungsinya. Nama tulang dan fungsinya. Begitu juga dengan otot. Nama otot dan fungsinya. Nama sendi dan fungsinya. Pengumpulannya di Edlink dan juga G-Drive. Sudah masing-masing udah bisa kan ya menggunakan Edlink? Belum. Oh, nanti minta ke Pak Imam bagaimana cara menggunakan Edlink. Pak Imam Akbari minta tolong ke situ. Nah, G-Drive-nya nanti saya kirim. G-Drive-nya nanti saya buatkan. Begitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait tugas minggu depan? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan ya kelas pada siang hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Semoga bisa offline. Semoga kita bisa offline. Dan nanti minta tolong, jangan lupa mengisi presensi. Saya lihat dulu presensinya sudah sampai mana. Oke, Bu. Ini belum ada yang ngisi nih. Belum ada tuh. Disuruh absen. Oh, kalau tidak isi nanti saya nggak ini loh. Saya nggak di siak. Kan di siak itu harus ada presensi. Nanti nggak ada yang ini.
Saya Ibu. tunggu sampai jam 1 ya. Sampai jam 1 harus sudah isi. Link di drive-nya, link di formnya sudah saya kasih ke Shirley. Ibu, maaf. Ya, Ibu, ya, ya. boleh dikirim di sini nggak linknya? Soalnya handphone Justin mati. Hah? Linknya ke Shirley, link ini kan, link Persensi. Sudah Iya, saya Ibu. kirimkan ke Shirley. Oh, berarti di WA ya, Bu? Iya, di WA. Iya, Ibu. Oke, saya tunggu sampai jam 1. Harap segera isi. Terima kasih banyak untuk atensi dan semangatnya perkuliahan pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Bentar, saya foto dulu ya. Di kameranya, saya aja nyala loh kameranya tuh. Tanya aja. Ini nggak bisa, Cok. Kameranya punya mau foto. Gimana? Kameranya hidupin aja kameranya. Nah, Ada suara cowok. Baik, 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, sebagai bukti nanti bahwa perkuliahan pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik di sesi kedua, kita ketemu secara offline di kampus tercinta